nih ya ayah bunda semuanya semoga pada nonton ya, yang betul. terutama yang rumahnya di perkotaan. Jangan dikira stunting cuman mungkin dialamin oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung nih, yang mungkin di luar Jawa yang masih kesulitan akses air bersih. Ternyata di perkotaan pun juga bisa terjadi stunting gitu. Tadi perlu diapresiasi ya, buat nurunin angka 1% aja itu butuh multidisiplin timnya. Jadi nggak cuma dokter, perawat, bidan semua ya. Perlu bantuan dari para pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, dan tentunya ayah bunda dong yang punya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Wah, senang sekali nih saya Asasi bisa hadir kembali di hadapan ayah dan bunda dimanapun berada. Seperti biasa, kita akan membahas nih tentang tumbuh kembang anak, karena podcast Halo Bunda ini spesial banget memang membahas tumbuh kembang anak, mulai dari mungkin gizinya, dari kesehatan, dan dari kecerdasan. Nah, untuk segmen ini kita akan berbincang-bincang tentang apa sih dengan berkaitan dengan tumbuh kembang anak ini. Nah, kita mau membahas permasalahan tentang yang stunting nih. Stunting ini kan banyak banget ya yang masih dibahas di Indonesia, karena gerakan pemerintah itu sangat tetap buat stunting nih, kayak ayo turunkan angka stunting, ayo turunkan angka stunting. Nah, tapi kita akan mengenal lebih dekat lagi nih tentang sebenarnya stunting itu gimana sih, kenapa mungkin di Indonesia tuh harus benar-benar diturunkan nih angka stuntingnya. Tapi faktanya ayah bunda yang perlu ayah bunda ketahui bahwa ternyata angka stunting itu bisa meningkat di daerah kota-kota besar. Padahal kalau kita tahu mungkin angka stunting itu kan meningkat di daerah-daerah pelosok nih. Tapi pada kenyataannya ada data nih yang menyebutkan, nanti saya akan spill, bahwa kalau stunting itu bisa meningkat di kota-kota besar yang notabene-nya itu fasilitasnya kesehatan ya khususnya itu mudah diakses loh. Nah, kita akan membahas itu ya bunda ya tentang stunting dengan siapa? Tentu saja sudah ada di samping saya, dokter cantik banget ini. Ada Dokter Aisyah Fikritama. Halo Mbak Sasi. Iya. Akhirnya ketemu juga ya. Betul kita. ya, akhirnya kita bisa sharing-sharing nanti ya bersama ayah bunda, khususnya di segmen podcast Halo Bunda ini. Dokter, mungkin sebelum kita akan ngebahas stunting, boleh dulu dong disapa ayah bunda yang lagi nonton. Oke, halo ayah bunda semua. Perkenalkan saya Dokter Aisyah Fikritama, spesialis anak. Nah, buat ayah bunda yang mungkin belum kenal saya, boleh buat follow ya. Saya punya akun podcast juga kebetulan di ngobrol.sehat. Jadi di YouTube-nya tuh ada, saya sering bahas tentang kesehatan anak gitu. Kalau Instagram saya di @draisyafik. Jadi kalau misalnya nanti podcast kita ternyata banyak makanya mau dibahas ya sebenarnya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya masih punya pertanyaan, boleh japri atau boleh komen di konten-konten kesehatan saya. Nah itu ya bunda ya. Mudah-mudahan saya jawab nanti. Betul kan. Jadi nanti kalau udah ada yang kepo, mungkin langsung bisa kunjungin ya podcastnya dokter, terus atau mungkin bisa nih tulis aja nih langsung di kolom komentar bawah. Oke dokter nih, tadi kan kita udah mau ngebahas stunting ya. Kita akan membuat ayah bunda lebih aware nih tentang stunting lebih dekat. Nah, sebelum itu aku mau ngebahas nih hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022 yang menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting mengalami penurunan dari 24,4% menjadi 21,6% ya. Nah, penyusutan ini kan sebenarnya benar-benar diapresiasi nih ya, gitu kan, khususnya untuk pemerintah yang kurang 1,6% nih mungkin dari angka sebelumnya. Karena itu juga WHO itu menetapkan bahwa ada ambang batas ya 20%. Tapi tidak semua wilayah nih ternyata mengalami penurunan. Nggak merata ya. Betul kan. Yang tadi saya bilang di awal bahwa ternyata ada beberapa daerah yang mengalami peningkatan, khususnya di kota-kota besar. Yang tadi aku bilang, padahal kalau di kota-kota besar itu kan kita fasilitas kesehatannya gampang ya. Iya, harusnya gitu kita ya. Akses makan, ya kan, kalau stunting itu kan berkaitan dengan mungkin gizi juga ya. Dengan makan dan lain-lain itu kan sebenarnya udah harus lebih mudah nih. Tapi kenapa sih kok bisa malah yang daerah perkotaan ini malah mengalami peningkatan untuk angka stunting itu sendiri? Nah, coba mungkin boleh dijelaskan dulu dok dengan ayah bunda nih. Oke, nih ya ayah bunda semuanya semoga pada nonton ya, yang betul. terutama
terutama yang rumahnya di perkotaan, jangan dikira stunting cuman mungkin dialamin oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung nih, yang mungkin di luar Jawa, yang masih kesulitan akses air bersih. Ternyata di perkotaan pun juga bisa terjadi stunting gitu. Tadi perlu diapresiasi ya, buat nurunin angka 1% aja, itu butuh multidisiplin timnya. Jadi nggak cuman dokter, perawat, bidan semua ya. Perlu bantuan dari para pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, dan tentunya ayah bunda dong yang punya anak gitu. Anak ya sebagai orang tua sendiri. Benar banget. Dan betul tadi targetnya WHO minimal tuh 20% angkanya. Nah, tadi dari tahun 2021 ke 2022 itu udah turun 1,6, dan kalau ayah bunda tahu tahun 2024 tuh Pak Jokowi menargetkan ke angka 14%. Wow. Ini sekarang udah 2023 bulan Agustus. Kira-kira nyampe nggak tuh sampai ya berarti kita udah setengah tahun kurang ya. Ya, jadi setidak-tidaknya bisa turun lah ya, jangan sampai naik atau jangan menetap, yang penting bisa turun gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kok di perkotaan bisa terjadi stunting? Nah, ini kembali lagi bahwa stunting itu erat kaitannya sama pola asuh dari orang tua. Nah, penyebabnya stunting kan karena kekurangan zat gizi kronis ya. Jadi dia menyebabkan cenderung ke gizi yang kurang, dan ini akan berefek ke tinggi badannya. Jadi panjang badan, tinggi badannya kalau misalnya diplot ke kurva pertumbuhan. Nah, ini yang perlu Mama Enda tahu juga ya, Bunda tahu bahwa jangan menganggap anak yang pendek itu pasti stunting. Harus diplot dulu, nggak bisa bilang, dok kok anak saya pendek. Ya iya, bandingnya sama temen-temennya. Temen-temennya seumuran. Nah, ini makanya harus sering-sering ke posyandu atau ke dokter anak untuk diplot dulu gitu. Nah, setelah diplot ternyata di kurva pertumbuhan standar deviasi kurang dari -2. Nah, itu baru kita katakan stunting. Dan kurvanya memang tidak mengikuti kurva pertumbuhan. Ya, sampai sini udah tahu ya tentang stunting. Nah, kenapa kok di perkotaan bisa ya terjadi peningkatan ya justru ya. Nah, ini karena kurangnya pengetahuan orang tua. Mungkin nih Mam Endet atau ayah bunda ya, mungkin rajin bekerja, status ekonomi baik yang menengah ke atas, tetapi tidak tahu apa yang harus diberikan nih ke anaknya. Anaknya mau dikasih makan apa gitu kan. Saking mungkin banyaknya pilihan. Ya, apalagi sekarang di era globalisasi sekarang, kita udah banyak banget ya yang namanya junk food, fast food. Betul. Zaman dulu mana kenal ya, zaman nenek moyang kita atau nenek kita deh, nggak usah jauh-jauh, mana kenal yang namanya nugget, sosis, hamburger gitu kan. Ini malah makan ubi, singkong malahan ya. Makanya real food ya, bener ayamnya ayam, sapi udah daging sapi gitu. Sekarang tuh banyak banget yang namanya ultra processed food, which is itu nggak terlalu sehat ya. Jadi sekali lagi, kalau memberikan makan untuk anak, kita harus lihat komposisinya udah bener belum? Kira-kira udah memenuhi kebutuhannya belum? Apakah sudah ada karbohidratnya 50%? Proteinnya, kalau bisa protein hewani ya, bukan berarti protein nabati tidak dibolehkan. Boleh, tetapi lebih bagus yang protein hewani. Nah, itu 20%, lemaknya 30%, dan sisanya adalah vitamin mineral. Ini kita dapat dari serat, yaitu sayur dan buah. Nah, kebanyakan anak-anak di Indonesia, terutama yang di perkotaan, itu orang tuanya banyak yang cari cepetnya instan, repot kan, mau aduh buru-buru mau kerja nih, mau ngolah kasih sarapan dulu atau yang pasti nggak gitu sempet nganter, nggak sempet masak, beli aja deh fast food atau masak mie instan misalnya. Itu isinya apa? Cuman karbo aja, banyak MSG-nya misalnya. Nggak dapet dong proteinnya, nggak dapet vitamin mineralnya gitu. Kalau misalnya nih dok, mungkin tadi kan kita membahas dari gizinya, tapi apakah ada hal-hal yang lainnya nih yang perlu diperbaiki supaya nih semuanya bisa bersinergi dalam menanggulangi angka stunting di Indonesia? Tentunya tadi kalau kita ngomongin perkotaan, contoh Jakarta aja. Betul. Meskipun Jakarta sudah ya bagus-bagusnya gedungnya, tapi tidak semua tempat seberuntung itu. Betul. Nah, kita lihat saudara kita yang mungkin tempat sampah masih berceceran, TPA tuh tempat buangan akhirnya masih seperti kurang ditertibkan. Akhirnya tempat sampah ya udah buang sembarangan di mana-mana gitu kan. Jadi tempat sampahnya deket sama perumahan. Akhirnya apa, kalau hujan jadi lembab, jadi basah. Banyak tikus-tikus bersarang situ, padahal tikus itu sumber dari penyakit. Nah, nanti akan muncul masalah baru. Suatu penyakit infeksi. Nah, ini akan berpengaruh juga sama kesehatan si kecil gitu. Anaknya menjadi gampang sakit, apalagi nih misalnya ayah bundanya kurang perhatian sama status imunisasinya. Nah, makanya nih
ayah bunda rajin ke posyandu. Nah, buku KIA jangan dibuang dulu ya. Ayo buku KIA apa tuh? kayak Mbak Sasi tahu kan buku KIA? aku agak lupa sih ya sebenarnya. Nah, karena belum nikah ya. Jadi kalau ibu-ibu hamil ya, itu kalau misalnya ke Bu Bidan ke dokter kandungan pasti dikasih namanya buku KIA yang warna pink. Nah, itu bisa dipakai sampai anaknya umur 5 tahun gitu. Jadi waktu hamil sambil dilihat-lihat, dibaca-baca gitu ya. Itu di situ ada kurva pertumbuhan KMS, kartu menuju sehat. Nah, di situ juga ada jadwal imunisasi kayak gitu. Jadi gunanya itu, dan itu juga udah ada tuh ilmu parenting. Jadi kayak perkembangan anak usia bayi sampai umur berapa gitu. Jadi bisa dipelajari, oh ternyata anakku normal ya atau gimana. Intinya buku itu penting gitu ya. Nah, imunisasi itu juga harus dilengkapin karena itu benteng pertahanan tubuh. Betul. Apalagi di daerah perkotaan yang mohon maaf ya, ada beberapa saudara kita yang mungkin tempat lingkungannya masih kumuh, masih dekat sama sungai, sungainya penuh dengan sampah kayak gitu. Atau mungkin akses air bersihnya kurang nih. Ada nggak sih yang kayak gitu ya? Pasti masih ada sih, Pasti masih ada. Padahal itu menunjang banget sama kesehatan. Terus jamban sehat. Nah, alhamdulillah kita beruntung ya. Mungkin ada loh saudara kita yang mungkin kalau misal toilet masih ke sungai mungkin. Atau jarak antara WC sama rumah sama dapur terlalu dekat. Itu juga nggak sehat. Gitu. Itu kaitannya sama sanitasi. Kaitannya apa? Sama kesehatan. Kaitannya apa? Sama penyakit infeksi. Kayak gitu. Jadi semuanya ini basinergis ya. Seperti itu. Jadi memang keterkaitannya banyak ya. Banyak banget kalau kita ngomongin stunting tuh banyak banget dampaknya ya. Nah, mungkin kalau misalnya buat ayah bunda nih pengen tahu deteksi dini dulu ya, mungkin tadi selain sebelum kita mungkin konsultasi ke dokter, apa sih yang bisa orang tua deteksi dini dari stunting, kayak sebelum ini kayaknya kok udah ada gejala stunting nih gitu. Mungkin ada gejala-gejalanya seperti apa gitu dong. Oke, pertama saya sarankan ya kalau misal anaknya terutama masih di bawah 2 tahun atau di bawah 5 tahun, sebaiknya rutin dilakukan pemantauan tumbuh kembang. Pemantauan tumbuh kembang pertumbuhan ya. Kalau perkembangan kan nanti kita bicara tentang motorik halus, motorik kasar dan sebagainya. Kalau pertumbuhan yang diukur ada 3, lingkar kepala, lingkar lengan, berat badan dan tinggi badan. Nah, terutama bayi ya, apalagi kalau bayi di bawah 1 tahun itu pesat sekali pertumbuhannya. Di bawah 2 tahun juga. Kenapa kok dikatakan stunting itu terutama di 1000 hari pertama kehidupan dari ibu hamil, dari dalam kandungan sampai dia umur 2 tahun? Karena dia otaknya atau perkembangan otaknya tuh pesat banget. Jadi sampai nanti usia 2 tahun, itu perkembangan otaknya akan mencapai 80%-nya. Gitu. Jadi di sini penting banget ya kita bisa bayangin kalau misalnya otaknya terbentuknya sampai usia 2 tahun, berarti kan 2 tahun ke atas udah sisanya nih 20%. Jadi ini penting-pentingnya masa krusialnya dia. Jangan sampai anaknya ayah bunda mengalami stunting, jangan sampai nutrisinya nggak cukup, jangan sampai anaknya sakit-sakitan, jangan sampai anaknya mungkin kurang imunisasinya. Akhirnya kan kita apalagi nih polusi udara lagi parah banget juga ya. Betul. Batuk pilek penyakitnya itu lagi. Baru mau naik berat badannya surut lagi karena sakit. Akhirnya stunting. Nah, padahal stunting ini adalah satu hal yang sebetulnya reversible. Kalau udah terlanjur kelewat usianya, ya kita masih bisa tolong, tetapi apakah maksimal? Tentu tidak. Nah, gitu. Itu ya. Jadi kalau misalnya tadi mungkin bisa kita tolong, akhirnya kan ada dampaknya ya dok ya. Ada dampaknya terhadap bagaimana masa depan anak nih ketika nanti orang tua terlambat nih ya. Semoga aja enggak ya, udah kita semoga enggak ya. Loh, makanya gitu nih kalau kan. nonton ini semoga langsung tergegah. Iya, langsung tergegah nih. Lihat buku hayanya gitu kan. Harus lihat pertumbuhannya seperti apa gitu. Nah, mungkin ada dampak dari jangka pendek maupun jangka panjangnya ketika orang tua akhirnya lengah nih, anaknya ternyata sudah mengalami stunting. Oke, jangka pendek kita bicara nanti per usianya ya. Kalau misalnya bayi atau anak itu tentunya ayah bunda harus memantau juga selain pertumbuhannya, perkembangannya. Kalau misalnya anaknya masih usia bayi, usia 6 bulan, udah bisa duduk misalnya, udah mulai MPASI, udah bisa pegang sendok garpu, itu namanya perkembangan. Perkembangan ada 4 segmen nih, motorik kasar, motorik halus, bahasa, sama personal sosial. Nah, apakah anaknya ini kalau misalnya udah usia toddler misalnya, kalau misalnya ketemu seumurannya, bisa nggak dia berkomunikasi atau bergaul, misalnya bisa berbagi mainan nggak? Ya, komunikasinya anak-anak kan tergantung usianya ya, kayak gitu. Intinya, apakah dia sudah bisa misalnya papa mama spesifik di usia 2 tahun, apakah sudah bisa berjalan di usia segitu? Nah, ini dampak jangka pendeknya.
Sama tentunya tadi ya masalah pertumbuhan berat badan. Siapa sih ayah bunda yang pengen anaknya kelihatan kurus, pendek apalagi ya. Stunting itu kan tidak hanya pendek ya, kurus juga gitu. Nah, kalau seperti itu kan nanti jangka panjangnya, nah ini juga kenapa kok pemerintah itu kok kekeh banget atau care banget sama stunting apa sih? Makanya gitu banyak ayah bunda bingung kenapa sih pemerintah segitu care-nya sampai APBN dikucurkan dananya berapa miliar ya buat apa namanya? Benar. Karena gini ya, kita lihat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, anak-anak Indonesia ini suatu saat akan menjadi generasi yang produktif di masa depan. Ya nanti kalau Mbak Sasi udah nikah ya. Nanti mereka akan jadi usia produktif yang tentunya akan bersaing nih dengan masyarakat di dunia luar. Jangan sampai dong orang Indonesia kalah nih sama negara-negara tetangga kita yang Asia Tenggara aja, misalnya Singapura aja. Jangan sampai input kita kalah. Karena kalau udah terjadi stunting di usia 2 tahun tadi, otaknya kan udah nggak berkembangnya udah 80% ya, meskipun masih bisa tertolong ya, tetapi kan udah kalah duluan nih startnya. Gitu. Nanti kaitannya apa? Kalau sudah usia produktif, dia akan sakit-sakitan ya, terjadi penyakit tidak menular. Apa aja tuh? Bisa stroke, bisa diabetes, bisa penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Ya banyak pokoknya penyakit tidak menular seperti itu. Nah, ini tentunya kan jadi kalau generasinya sakit-sakitan, terus apalagi kecerdasannya juga kalah gitu. Karena tadi volume otaknya dari awal sudah kalah start dulu, udah kan tadi irreversible ya sebenarnya. Jadi kalau udah terlanjur telat ya kita bisa tolong tapi tidak maksimal gitu. Jadi nanti kaitannya sama ini kecerdasan dan daya saingnya rendah. Jadi ini akan berpengaruh sama sumber daya manusianya nih orang-orang Indonesia. Jadi kecerdasan juga berarti benar-benar sangat berkaitan ya dok ya. Masa iya nanti pemerintah mau pengennya kan penduduknya juga produktif ya, bisa bersaing. Apalagi sekarang era globalisasi juga. Kita harus pokoknya udah nggak ada tabir ya antar dunia gitu. Jangan sampai orang Indonesia sampai kalah gitu. Karena gizinya nih berangkat dari gizi juga gitu. Pokoknya berhubungan dengan nutrisi dan gizi itu sangat harus diperhatikan banget. Coba nih ayah bunda tadi kan dokter Aisyah sudah membeberkan nih dampaknya, terus juga membeberkan tentang kenapa sih stunting itu akhirnya apa aja penyebabnya dan bagaimana tadi bisa berdampak pada anak. Coba apakah mungkin ayah bunda ini punya apa ya istilahnya feeling nih kayaknya anak saya stunting deh. Coba tulis ya di kolom komentar ya. Jadi nanti biar dokter Aisyah juga bisa baca-baca nih. Oke dok nih terakhir nih. Kira-kira simpelnya pencegahan apa sih yang orang tua bisa lakukan ya? Mungkin dari tadi ada yang ilmunya kurang gitu kan. Akhirnya yang supaya kita bisa mencegah stunting pada anak. Oke, yang pertama selalu lakukan pemantauan tadi, pemantauan tumbuh kembang secara teratur. Saya yakin kok ayah bunda tuh pasti kerasa, kok anak saya kelihatan kurus ya, atau misalnya sering ikut posyandu atau misalnya mengukur sendiri deh di rumah, diplot di KIA atau konsul ke dokter spesialis anak. Nah, kalau konsul spesialis anak udah jelas ya, udah jelas kasih tahu ya. Minimal kalau misalnya ke posyandu, seandainya nanti ketemu kader posyandu yang mungkin kurang komunikatif, tidak menjelaskan, setidak-tidaknya ayah bunda udah nonton ini jadi tahu. Kalau misalnya grafiknya tidak mengikuti kurva pertumbuhan ya, tidak naik, jadi cuma naik. Jadi bedakan ya, naik hanya sekedar naik, sama naik yang mengikuti kurva pertumbuhannya. Jadi kalau cuma naik tapi cuma mendatar, itu juga dikatakan weight faltering. Weight faltering itu nanti mengarah ke stunting. Nah, itu adalah red flags dulu, satu. Kemudian masalah perkembangan juga ya, kalau misalnya anaknya juga misalnya udah umur 1 tahun, 2 tahun, dia belum bisa ngoceh sama sekali, ya itu juga perlu cari tahu juga. Meskipun itu tidak hanya masalah stunting ya, bisa juga karena masalah gangguan perilaku juga bisa. Tetapi setidaknya intinya kalau misalnya merasa, pasti ada feeling kok. Pasti ada firasat atau feeling, ini anakku kenapa ya? Nah, ketika sudah ada feeling seperti itu, jangan dibiarkan, segera cari pertolongan. Betul, ke ahlinya ya, jangan ke tempat yang hoax ya, atau mungkin tanya teman. Tanya teman makin menyesatkan. Jadi memang harus langsung lihat aja ya di buku KIA-nya, dia feelingnya sebagai orang tua pastikan kuat ya bunda pasti ya. Jalan, jadi pasti jalan. Dan mungkin ada tambahan lagi ya dok, misalnya ya dari nutrisinya gitu kan. Nutrisinya benar. Dari nutrisi
nutrisi dan lain sebagainya. Oke. Nah, Ayah Bunda, nanti kita akan bahas lagi nih. Tadi kan Dokter Aisyah udah bilang ya bahwa stunting itu bisa mempengaruhi masa depan anak yang jangka panjangnya itu terkaitan dengan kecerdasan. Benar gitu banget. kan. Nah, mungkin kita kan lebih membahas lagi ya Dok ya. Nanti di segmen 2 kita akan membahas kayak apa sih dampaknya stunting ini untuk kecerdasan anak itu sendiri gitu kan. Apalagi proses belajar dari mungkin masuk usia TK terus juga sekolah dasar. Nah, seperti apa nanti Ayah Bunda kita akan membahas. Oke, jangan lupa nonton segmen kedua ya. Sampai jumpa di podcast Halo Bunda, Ruang Informasi Keluarga Sehat.